Kakak kok bisa selancar pakai bahasa Indo? Bule-bule lain nggak bisa selancar kakak. Iya bener, lancar banget ya. Nah cuy, mungkin Malaysia nggak terima ya bahasa Indonesia itu mendunia dan diakui oleh UNESCO. Padahal Malaysia itu gencar-gencarnya mempromosikan bahasa mereka itu di global. Tapi malah bahasa Indonesia pula yang dipilih oleh UNESCO. Jadi bahasa Indonesia ini cuy banyak sebenarnya penuturnya dan sangat gampang dipelajari loh. Dan juga bahasa Indonesia itu banyak digemari oleh bule-bule asing. Setelah mereka kembali ke negaranya, mereka pun tetap mempertahankan bahasa Indonesia selama mereka tinggal di Indonesia. Makanan Indonesia gimana? Enak? Enak sekali. Cerita kehidupan aku dan keluarga. Jadi guys, orang tuaku dua-duanya dari California dan aku lahir di Texas. Setelah mungkin beberapa bulan di Texas, kami pindah ke Colorado. Dan kangen Hartono Mall juga. Dan karena sudah lama tinggal di Indonesia, aku pas kembali ke sini rasanya agak aneh sih. Jadi pas pesan makanan rasanya kurang nyaman, kayak aku kurang tahu harus buat apa. Aku nggak terlalu tahu nama-nama orang terkenal. Memang yang terkenal aku tahu, tapi yang orang sering bahas di sini aku kurang tahu. Aku ingat pas kembali tahun 2016 untuk camp di Amerika, semua orang, terutama cowok, mereka dubbing kayak gini ya. Itu aku sama teman-temanku yang dari Selandia Baru, aku bingung banget mereka buat apa itu, kenapa, lucu banget, aneh. Dan aku bingung karena aku tinggal di Indonesia, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan channel ini? Apakah ini akan tetap jadi channel bahasa Indonesia atau channel bahasa Inggris? Jadi aku hampir 100% pasti bahwa aku mau tetap login pakai bahasa Indonesia. Mungkin di channel ini, tetap di channel ini atau mungkin nanti bikin channel baru. Karena salah satu alasan adalah karena aku nggak mau lupakan bahasa Indonesia. Nah jadi dia setelah kembali ke Amerika, dia tetap tidak ingin melupakan bahasa Indonesia itu cuy. Nggak mau. Jadi ada beberapa cara yang aku pakai supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa bahasa Indonesia, kenapa aku bisa sampai Indonesia. Nah itu karena aku dapat magang di Kedutaan Swedia 11 tahun yang lalu. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Habis magang, aku pulang ke Swedia lagi, lanjut S2. Habis wisuda S2, aku balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya untuk mantan pacar. Dan kerja juga di Kedutaan Swedia dan dengan kebijakan ekonomi internasional untuk satu program kerjasama Australia dan Indonesia. Jadi gitu ceritanya. Dan ya, aku masih belajar, bahasa formal aku masih kurang. Masih belajar aku, tapi udah lancar dan ya. Karang-karang bahasa Indonesia aku sedikit kaku dan otak aku karang-karang suka loading. Tapi itu biasalah kalau kamu belajar bahasa baru ya. Begitu ceritanya. Oh, jadi dia ini dari Swedia datang ke Indonesia itu adalah magang di kedutaan cuy. Lalu dia jatuh cinta dengan bahasa Indonesia ya. Nah, lalu cuy ada bule Swiss nih yang lancar berbahasa Indonesia di sana ya. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini bisa? Iya. Jadi tinggal di Bali. Pakai bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun di Bali ternyata dia cuy. Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Enak sekali. Murah ya? Iya, murah. Enak sekali makanan Indonesia katanya. Ini 2 ya. tahun di Bali. 2 tahun di Bali ya Mas. Keras. Enggak, tapi enggak mau. Oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi? No. Tapi 2 tahun lumayan lancar ya bahasanya. Hey fam, what's up? Wah, ini bule metal cuy. Banyak orang nanya, Joe berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Lumayan lama fam, mungkin 15 tahun lebih. Gak tahu, lupa. Tapi aku baru mulai berani ngomong sama bahasa Indonesia. Dulu orang selalu ketawain atau bilang logat kamu aneh atau salah ngomong Joe. Bikin aku malu, nggak mau belajar, nggak mau coba ngomong bahasa Indonesia lagi. Beres. Aku menyerah. Tapi mungkin 1 tahun yang lalu aku bangun pagi dan bilang sendiri, bodo amat, nggak peduli lagi. Harus paksa ngomong sama bahasa Indonesia, Joe. Kamu tinggal di Indonesia, harus ngomong sama bahasa Indonesia. Iya betul, harus pandai dan ya. aku mulai. Tapi
teman saya semua bicara Inggris. Jadi saya latihan di mana? Aku latihan di sini, fam, sama kalian di TikTok. Jadi dia ini melatih bahasanya itu tidak dengan teman-temannya ya, karena teman-temannya itu berbahasa Inggris, lalu dia ini melatih bahasa Indonesia itu di TikTok, coy. Dia berhasil menguasai bahasa Indonesia itu. Yeah. So harus berterima kasih, fam, buat bantu saya. Kalian biar saya lebih pede sama bahasa Indonesia. Iya, betul banget. Bikin saya mau ngomong terus sama bahasa Indonesia. Makasih banyak. Kalau mau dengar saya coba bahasa Batak atau Jawa atau Sunda lagi, komen di bawah. Aku coba. Oh, dia nantang, cuy. Kalau dia pengen bahasa Batak, Jawa, dia bilang komen di bawah. Kalian aja. Love y'all, fam. Deuces. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi dari biasa Australia di nih, coy. sekolah di Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah, udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa. Udah ada fondasi ya, jadi nggak terlalu lama di sini. Aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Nah, jadi di dalam sekolahnya itu dia ada mata pelajaran bahasa. Jadi bahasanya itu bebas memilih ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang, dan bahasa Spanyol. Lalu dia ini memilih bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sangat gampang dipelajari ya. Dan dia telah jatuh cinta kepada bahasa Indonesia, coy. Kak, kakak kok bisa selancar pakai bahasa Indo? Bule-bule lain nggak bisa selancar kakak. Iya bener, lancar banget ya. Oke guys, jadi sebenarnya aku sudah belajar bahasa Indonesia selama 16 tahun. Wow, Lama 16 banget kan? tahun cuy. Aku mulai belajar bahasa waktu SD karena seperti kalian di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris, di sekolah aku ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di mata pelajaran sekolahnya itu memang ada pelajaran berbahasa Indonesia, cuy. Kalau kita kan ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kebalikannya ini, cuy. Sebenarnya pelajaran ini wajib sampai kelas 9. Diwajibkan Tetapi di sana ya? karena aku sangat menikmatinya, aku lanjut itu sampai kelas 12. Nah, pada kelas 12 aku dapat nilai tertinggi dalam bahasa Indonesia di sekolah aku. Jadi karena itu aku memutuskan untuk melanjutkan itu sebagai major aku di kuliah. Tapi yang membuat aku lumayan lancar adalah berbicara dengan orang Indonesia. Jadi aku sering berkomunikasi, membuat teman, dan ngobrol dalam bahasa Indonesia supaya bisa berlatih lebih banyak. Benar-benar. Juga aku hampir setahun tinggal di sini, kuliah di sini, dan magang di sini. Jadi bisa berlatih bahasa Indonesia banyak sekali. Jadi itulah ceritanya mengapa aku bisa bahasa Indonesia. Wow, keren kan cuy, 16 tahun dia belajar bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya di Australia itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang wajib ya. Kalau di negara kita Indonesia itu belajar berbahasa Inggris. Jadi kebalikannya cuy ya. So harus berterima kasih, fam, buat bantu saya. Kalian biar saya lebih pede. Namun bahasa Indonesia itu bukan hanya alat komunikasi saja bagi mereka, cuy. Tetapi bahasa Indonesia itu juga adalah salah satu simbol bahwa pengalaman hidup mereka selama berada di Indonesia. Nah, itulah ya cuy ya, salah satu contoh bahwa bahasa Indonesia itu sudah mendunia. Semoga Indonesia semakin maju dan sejahtera ke depannya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.